Sungguh Rasulullah SAW melarang dari membangun kuburan. Makna membangun di sini dalam arti nanti ada penjelasan hadis nanti. Ya. Jadi dikapur, kemudian dikasih, bahasa orang kita dikasih kijing, dikasih rumah walaupun kecil gitu, ya. Fafil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih kata Syekh Jamil Zainu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyuq'adda alaihi wa ayyubna alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu adalah dikapur, yujassoso. Awalnya yujas berarti dicat. Ketika kita ikut ke atau ziarah atau kita ikut memakamkan saudara kita di kuburan. Wa ayyubna alaih, dan Rasulullah SAW melarang dari kuburan itu dibangun, disemen, kemudian dicat tadi, dikapur dan lain sebagainya. Baik. Kemudian adalah disampaikan oleh penulis kitab makna dari at-tajsis, mengapur di sini adalah yashmalu ad-dihan bil kilsi wa ghairihi, yaitu melukis dengan kapur dan lain sebagainya. Ana bacakan para tamu Allah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, meninggal tahun 204 Hijriah. Beliaunya tidak suka manakala kuburan itu dikapur maupun dibangun. Beliau mengatakan wa uhibbu alla yubna wa la yujassasa fa inna dzalika yushbihu zinata wal khuyala, yang artinya saya menyukai, saya senang kuburan itu tidak dibangun atau dikapur atau disemen. Fa inna dzalika yushbihu zinata wal khuyala, karena perbuatan yang semacam itu menyerupai perbuatan berhias dan termasuk menyombongkan diri, al khuyala. Walaisal mautu maudhi'a wahidin minhuma walam ara kubural muhajirin wal ansar
mujassasah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kematian bukanlah tempat untuk berhias dan tempat untuk menyombongkan diri, untuk bersombong. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, walam ara kubural muhajirin wal ansar, saya tidak melihat kuburannya orang muhajirin maupun ansar, mereka itu dibangun. Syukran, terima kasih, jazakallah. Saya tidak melihat kuburannya orang muhajirin dan ansar, mereka dibangun. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan demikian, kita diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di saat kita melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji, yang qadarullah sekarang regulasinya tidak seperti dulu, agak lumayan ketat. Ketika yang dekat dengan Madinah, kalau Ma'la jauh, yang ada berada di Madinah yaitu makam Baqi Center itu, kita melihat di sebelahnya adalah di situ ada makamnya Utsman bin Affan dan makam para sahabat yang lain. Qadarullah, saya pernah mengajak jamaah, bukan kepo, ya kepo kali bahasanya ya, ingin tahu banget itu apa sih? Oh kepo ya, ya. Saya pernah mengantarkan jamaah yang ingin tahu banget. Kok selalu ada kata sholat untuk yang atiflu, anak-anak, maupun untuk jenazah yang dewasa. Karena mereka ingin tahu banget, pertanyaan mereka, itu benar nggak Ustaz ada jenazahnya? Ada Pak. Itu Bapak ingin lihat, Ustaz bisa ngantar? Bisa. Nanti Bapak saya antar. Qadarullah, saya menjanjikan itu habis sholat subuh, karena yang waktunya lumayan adem, ngikuti mereka, jalannya agak cepat. Ternyata ada hikmah di balik orang yang tadi, bapak yang ingin tahu banget tadi. Apa tadi bahasanya? Kepo. Yang ingin tahu banget. Beliaunya akhirnya bisa cerita di rombongan kita yang melaksanakan umrah. Oh ternyata tidak ada azan. Dia cerita, saya nggak akan cerita. Oh ternyata tidak ada azan, gitu. Itu paling tidak yang mereka tahu. Jadi kemudian tidak ada suara-suara yang mengiringi jenazah menuju ke pemakaman. Dari masjid kan biasanya ada kalimat-kalimat thayyibah toh, yang suka disampaikan dengan nada tinggi gitu. Itu tidak ada. Jadi paling tidak ada satu pengalaman rohani yang mereka bisa cerita di rombongan. Baik. Kemudian disampaikan pula oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa qad ra'aitu minal wulati may yahdimu bi Makkah may yubna fiha falam ara al-fuqaha ya'ibuna dzalik. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, sungguh saya telah melihat penguasa di Mekah yahdimu, kuburan yang dibangun. Falam ara al-fuqaha ya'ibuna dzalik. Artinya orang alim tidak melarang ketika terjadi sombongan bahwa di sini dimakamkan seorang sahabat, sahabat ini hari yang lalu. Oke lah, saya katakan sebulan yang lalu, persisnya di Sabtu kedua subuh. Qadarullah, istrinya jamaah ana
rumahnya adalah di daerah Rawalumbu, ini yang nonton tahu, namanya Mas Agus, itu istrinya meninggal sudah sekian bulan yang lalu, 2 bulan kalau nggak salah. Sabtu kedua bulan yang lalu, yakni bulan apa? Bulan Maret ya berarti ya. Itu qadarullah beliaunya hadir di masjid. Kemudian setelah itu ada acara makan-makan. Kemudian saya maaf dengan menyapa dengan assalamualaikum, maaf dulu, afwan Pak Agus, punten, waktu itu dimakamkan di mana Pak Agus gitu. Mohon maaf banget, bukan mengungkit kesedihan. Oh, makasih Pak Ustadz, diantarlah saya ke makam istrinya. Ternyata sudah ada 2 putranya, 1 putrinya. Lah, makamnya dia itu adalah makam dari pemakaman yang tanah itu wakaf dari masyarakat Betawi, keluarga Betawi. Ada 2 makam yang tidak ada namanya, tidak ada. 1 istri dia, yang kedua ibunya dia, berdampingan gitu. Masya Allah. Ini contoh. Untuk bisa melaksanakan semacam itu berarti mesti ada pemahaman yang benar, kuat di satu keluarga itu. Atau paling tidak orang tua memberikan pesan, wasiat kepada keluarganya, nanti kalau Allah mencabut nyawa saya duluan, meninggal, tolong saya diperlakukan dengan cara sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, baik dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, bahkan sampai dalam pemakaman gitu. Taib. Itu yang real yang Anda lihat ya. Selanjutnya para tamu Allah, inna hadhil mazarat aktsaruha ghairu sahih. Kata Syekh Jamil Zainu, sesungguhnya banyak tempat ziarah yang kebanyakan tidak benar. Begini, ini yang disampaikan beliau, seorang ulama mudarris hadis di Makkah Al-Mukarramah. Beberapa bulan, saya lupa itu, kalau nggak tahun, kita pernah dihebohkan. Kalau jenengan baca koran atau ikut di media, di negeri kita pernah ada heboh. Apa itu? Kuburan keramat palsu yang sengaja dibuat oleh beliaunya. Siapa beliaunya? Ya beliaunya, tidak baik menyebut namanya. Yang mestinya bukti otentiknya kuburan itu berada di Bantul, Jogja, tetapi kemudian diadakan oleh orang tersebut menjadi berada di Semarang dan wilayah di baratnya. Begitu. Kenapa muncul kuburan keramat-keramat palsu? Kira-kira karena masyarakat Islam sendiri yang begitu hulu, berlebih-lebihan ketika menyikapi orang yang soleh ketika dia meninggal. Maka dibuatlah itu. Pernahkah dulu terjadi? Kan gitu nih. Dulu pernah terjadi, tapi tidak dibuat palsu, memang benar.
Dulu pernah terjadi. Dulu kapan? Buka dalilnya. Suratnya surat 71 ayatnya 23. Jenengan baca. Pakai bukan HP, Quran terjemah. Karena HP nggak ada catatan kaki. Boleh? Jan kayak Raden Bendoro, Quran itu dijikuk keok. Ya, jal top tenan juga kayak. Yo, monggo. Surat berapa tadi? Ya, surat yang ke-71, surat Nuh, ayatnya ayat yang ke-23. Monggo. Artinya Nasra. Monggo udah dibaca artinya. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yakut, Ya'uk, dan Nasr. Catatan kakinya. Bagus. Wat, Suwa, Yakut, Ya'uk, dan Nasr adalah nama berhala-berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nuh yang semula nama-nama orang soleh. Jadi ada beberapa kabilah pimpinan masyarakat, ada namanya Wad, ada namanya Suwa, ada namanya Yahud, ada namanya Ya'ub, pimpinan itu, ada namanya Nasr. Ada 5. Mereka orang yang baik, 5 itu. Dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan dalam riwayat Imam Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan akan ayat tadi dengan mengatakan hadhihi asma'u rijalin shalihin min qaumi Nuh. Nama-nama itu adalah nama-nama orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaka ulaika auhash syaitanu ila qaumihim. Ketika mereka orang-orang soleh tadi itu binasa, meninggal, setan kemudian membisikkan kepada mereka kaumnya tadi, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban, supaya kaumnya itu membuat patung dengan mereka 5 tadi di tempat duduk mereka. Ketika mereka fa'alu walam tu'bad, mereka mengerjakan awalnya tidak disembah, hatta halaka ulaika wa nusiya ilmu ubidat. Kemudian lambat laun kuburan itu dijadikan tempat peribadatan, dalam arti mereka memohon kepada orang yang sudah meninggal. Dan ini pernah terjadi tadi di eranya Nabi Nuh alaihi salam. Dulu tidak ada kuburan palsu, tidak ada, kuburannya tidak palsu. Sekarang muncul ide kreatif, ada kuburan keramat palsu, kuburan Habib palsu, kuburan apa dan lain sebagainya. Baik. Dah, itu serahkan kepada penegak hukum saja, karena bohong kemudian membuat resah itu biasanya adalah ada delik aduannya. Anda lanjutkan, fal Husainu ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Husain putra Ali radhiyallahu anhuma ustushhida fil Iraqi, dia mati syahid di Irak. Walam yasil ila Misra, dan Husain tidak dibawa ke Mesir. Faqabruhu fi Misra ghairu sahih, berarti kuburan Husain yang berada di Mesir itu. Wa akbaru dalilin ala dzalika Misra wa Syam, ada 3 negara yang semuanya ada kuburannya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Di Syam ada, di Mesir ada, di Irak ada. Tuh, sampai semacam itu. Wa dalilun akhar,
bukti yang lain adalah wahwa anna sahabata la yadfinunal mauta fil masjid. Ini yang perlu difahami. Bukti yang lain adalah anna sahabata la yadfinun, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain tidak pernah memakamkan al-mauta, orang yang mati, fil masjid, di masjid. Muncul pertanyaan, di mana kuburnya Rasul, Abu Bakar dan Umar? Mereka bertiga berada di kamarnya Aisyah, rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada penjelasan. Tidak berada di masjid. Taib. Kemudian ada satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang muttafaq alaih, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. La'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Ta'ala melaknat. Lafal Al-Imam Muslim tersendiri ada tambahan an-nasara. Anak ulang. Di dalam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim ada kata Yahudi, tapi dalam kalafalnya Imam Muslim semata-mata kata Nasara. Artinya Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Masjid itu tempat sholat. Gitu. Jadi dilaknat oleh Allah Ta'ala. Taib. Kemudian para tamu Allah, ada satu dalil yang anak ketinggalan, itu tidak ada di dalam kitab, yang bisa antum catat. Itu dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, la ayyajlisa ahadukum, sungguh manakala salah seorang dari kalian duduk ala jamratin, di atas bara api, fatuhriqa siyabah, kemudian bara api itu membakar bajunya salah seorang dari kalian, fatakhlusa ilal jildih, bahkan sampai mengelupas kulitnya, khairun lah, itu lebih baik buat dirinya, min ayyajlisa ala qabrin, daripada dia duduk di atas kuburan. Coba gitu. Anak ulang, salah seorang dari kalian adalah bajunya terbakar, bahkan sampai berdampak kulitnya mengelupas, kena bara api yang panas, lebih baik buat orang itu daripada duduk di atas kuburan. Taib. Oleh karena itu, para tamu Allah, wal hikmatu fi dzalik, disampaikan oleh penulis kitab, hikmah dari larangan tersebut adalah hatta tabqa al masajidu khaliyatan minasyirki, supaya keberadaan masjid tetap bebas, terhindar dari kesyirikan. Jadi kuburan bukan tempat untuk diminta doa untuk orang yang meninggal, dan bukan pula
tempat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ada satu dalil, silahkan untuk dibaca, udah suratnya 72 Al-Jin ayatnya 18, monggo. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Terus sudah? Baik, ana bacakan sekarang. Ini hafidah kuburannya. Ana bacakan di sini. Ada seseorang yang pernah mengajukan pertanyaan kepada Syekh, yaitu tentang masjid tersebut terdapat satu kuburan di arah kiblat, namun di balik tembok, di mana kuburan tersebut masih masuk halaman masjid. Bagaimana hukum sholat di masjid yang semacam itu? Beliau Syekh memberikan jawaban, jika kuburan tersebut masih bersambung dengan masjid, masih masuk halaman masjid maksudnya, maka tidak boleh sholat di masjid tersebut. Namun jika kuburan tersebut terpisah, yaitu dipisah dengan jalan misalnya, dan tidak menunjukkan bersambung dengan masjid, bukan satu halaman dengan masjid, maka boleh sholat di masjid yang semacam itu. Itulah pendapat fatwa yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala. Anda lanjutkan para tamu Allah. Wasabit, yang terpercaya, yang jelas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dufina fi baitihi, Rasulullah SAW dimakamkan di rumah beliau, di kamar beliau. Walam yudfan fi masjidihi, beliau tidak dikubur di masjid beliau. Wa qad wassa'a al-Umayyun, dan sungguh Bani Umayyah telah meluaskan al-masjidah, masjid. Fa'adkhaluhu fihi, mereka Bani Umayyah telah memasukkan kuburan itu di dalam masjid. Walaitahum lam yaf'alu. Penulis kitab Syekh Jamal Zainu mengatakan walaitahum lam yaf'alu. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau mereka tadi tidak melakukannya. Kapan itu dilakukan? Perombakan awal di tahun 94 Hijriah oleh dinasti Umayyah, yaitu yang memimpin dari 661 Masehi sampai 751 Masehi. Pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Gitu? Taib. Anda lanjutkan. Jadi kalau antum dapat pertanyaan nanti dari cucu, dari siapa yang pernah umrah, yang pernah di Madinah, nanti jawabannya semacam itu. Kemudian wa qabrul Husain, kuburan Husain al-an yatufu ba'dun nas haulah. Kuburannya Husain sekarang sebagian manusia tawaf di sekelilingnya. Bukan tawafnya di Ka'bah, akan kebutuhan hidupnya disampaikan kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, allati la tatluba illa minallahi ta'ala, yang hal itu sebenarnya tidak boleh dimintakan kepada siapapun kecuali kepada Allah Ta'ala semata. Ana berikan satu dalil.
untuk mematahkan anggapan itu boleh. Dalilnya surat 27 ayatnya 80. Monggo. Ini kayaknya sebagian yang hadir sudah pada setuju ini kayaknya, karena sudah pada manggut dan gak balik-balik gitu. Artinya sudah setuju. Ya, alhamdulillah ya kan. Berarti kan sepakat. Kenapa? Sudah jenengan kok ketawa loh. Berarti kan jenengan sudah seias kata dengan saya, no, sudah setuju, terus gak balik kan gitu. Iya, ya, apa dah? Surat 27 ayatnya 80. Insya Allah. Sungguh engkau tidak dapat. Sebentar, kata si udah, Ustaz kok nyindir, saya gak nyindir kan? Ya udah. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Ini lafalnya. Innaka la tusmi'ul mauta. Awalannya itu, ya. Betul gitu udah ya? Kamu gak bisa menjadikan orang mati mendengar. Pertanyaannya akan muncul begini akhirnya. Ustadz, loh, lah kalau kita mau ziarah kubur tuh mengucapkan salam, itu benar, sahih, tapi tidak butuh jawaban kan? Bener kan Pak ya? Lah ya. Jenengan waktu ziarah itu kan bacaannya gini kan, waktu masuk di kuburan, Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallah bikum lahikun. Terus as'alullahal azim walana agak ada wa as'alullahal azim lana walakum al-afiyah. Kan itu tak? Semoga selamat sejahtera wahai penduduk kuburan, mukmin maupun muslim. Sungguh jika Allah menghendaki aku menyusul kalian, aku mohon as'alullahal azim, aku mohon kepada Allah untuk diriku dan kalian adalah kesejahteraan, keselamatan. Kan itu. Butuh jawaban? Enggak, no. Yang butuh jawaban gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan gitu. Nah coba sekarang, saya tadi mulai pengajian pakai begitu kan jenengan juga nggak terima. Bapak-bapak, ibu-ibu, Assalamualaikum ya diyar, kan jenengan juga nggak setuju. Iso-iso dilempar nganggo meja iku. Mari tempatkan sesuai dengan tempatnya. Udah, lanjut, kita masuk nih sekarang. Suratnya 35 ayatnya 14. Coba. Jika kamu menyeru mereka, Iya. mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Syukran. Ini dalilnya. Kalau toh pun mereka mendengar, mereka tidak akan memperkenankan permintaan kamu, jadi nggak akan jawab. Anak ulang, Husain di antara putranya Ali radhiyallahu anhuma. Ali dan Fatimah itu memiliki 5 buah hati. Ada namanya Zainab. Anak Ali itu ada 5, Zainab, Husain, Hasan, Ummi Kulthum, dan Abbas. Itu adalah buah hati dari Ali radhiyallahu an. Taib. Mereka yang memohon kepada Husain di kuburannya adalah termasuk perbuatan yang menyekutukan Allah.
allati la tutlabu illa minallahi ta'ala, yang hal itu tidak boleh dimintakan kecuali kepada Allah Ta'ala semata. Tidak boleh memohon kepada orang yang sudah meninggal. Kasyifa'il mardo, seperti untuk sembuhnya orang yang sakit. Kemudian tafrijil kurobat, supaya untuk menghilangkan kesusahan-kesusahan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau melihat kenyataan dari segala mara bahaya dan lain sebagainya. Kemudian para tamu Allah, penulis kitab mengatakan wa dinuna al-Islam ya'muruna an natlubaha minallahi ta'ala wahdah wa alla tatufa illa haulal ka'bah. Agama kita Islam lewat ajarannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita supaya kita berharapnya kepada Allah Ta'ala semata, dan tidak boleh tawaf kecuali di rumah Allah, di Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian contoh yang kedua, kekeliruan tadi tentang Husain, kuburannya banyak di mana-mana, sudah dibikin palsu. Selanjutnya adalah inna masyhadas Sayyidah Zainab binti Ali, ini di antara putrinya Ali. Sesungguhnya kuburannya Zainab binti Ali radhiyallahu anhuma ghairu sahih, tidak benar, li'annaha lam tamut fi Misra wala fi Syam, di mana Zainab tidak meninggal di Mesir maupun di Syam. Wad dalilu ala dzalik wujudu masyhadin laha fi kulli minha. Bukti dari kebohongan itu adalah yakni adanya kuburannya Zainab bintu Ali radhiyallahu anhuma di dua tempat tersebut. Baik. Selanjutnya yang ketiga, masih berbicara tentang kuburan-kuburan dan tempat-tempat ziarah. Innal Islama, kata Syekh, innal Islama, Islam yunkiru bina al-kibab alal kubur. Islam mengingkari, tidak memperbolehkan membangun kubah-kubah di kuburan. Bangun kubah di rumah boleh, karena saya punya contoh lucu ceritanya. Saya tuh ngajak temen mau ngisi ke Galaksi. Galaksi itu di Pulau Sirih ke selatan tuh. Rumah di sana, rumah tipe yang gede-gede, dan ada seperti ini. Apa namanya ini? Kubah. Kata teman saya, karena belum pernah berangkat ke Bekasi, ke Jakarta, dia bilang, Pak Ustadz, di Bekasi banyak masjid ya. Gitu coba wis. Karena rumah yang dikasih seperti ini dah. Coba rumahnya Pak Mono, Bu Titi dibikin begini, nanti dikira masjid itu. Itu real, itu cuman saya, Pak Ustadz, di Bekasi sini banyak masjid berdempet-dempet ya. Bukan, itu rumah. Oh, gitu coba. Untuk rumah boleh, karena tadi mempercantik rumah sendiri. Yang tidak boleh adalah membangun kubah di atas kuburan. Taib. Wa ja'laha fil masajid, bahkan sampai kubah yang di atas masjid itu ada kuburannya, yaitu kaqabril Husain fil Iraq, seperti kuburan Husain yang berada di Irak. Contoh,
ka Abdul Qadir Al-Jilani fi Baghdad. Contoh kuburannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah di Baghdad. Wal Imam Syafi'i fi Misra. Contoh kuburan Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Wa ghairihim dan lain sebagainya. Lin nahyil am al-waridil mutaqaddam. Ini adalah satu bentuk larangan secara umum sebagaimana yang Anda jelaskan tadi, bahwa tidak boleh membangun kubah di atas kuburan sekalipun yang meninggal itu orang salih. Baik. Kemudian inilah yang terjadi seperti sekarang. Wa haddatsani Syekh Sadiqun. Syekh Jamil Zainu cerita, ada seorang guru Syekh yang jujur berkata kepada saya, annahu ra'a rajulan yusalli ila qabril Jilani. Bahwanya Syekh yang bicara kepada saya ini melihat ada seorang laki-laki yang sholat di kuburannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad. Wa yatrukul qiblah. Dia meninggalkan kiblat Mekah, Ka'bah. Dia meninggalkan Ka'bah kiblatnya, tapi dia menghadap kepada kuburannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Wa qaddama an-nasihah. Kemudian Syekh tadi yang ada bicara kepada saya, dia memberikan nasihat kepada laki-laki itu. Farafadhaha, laki-laki itu kemudian menolaknya nasihat itu. Wa qala lahu, laki-laki itu kemudian berkata kepada Syekh yang bicara kepada saya, anta wahabiyun, kamu orang Wahabi. Loh ngono. Jadi masih ingat ceritanya toh? Dulu sebelum Rasulullah SAW itu diutus menjadi Rasul Muhammad di usia 40 tahun, masyarakat Arab baik yang Islam maupun yang tidak itu ketika siapa pemuda yang jujur pasti alamatnya Muhammad. Siapa pemuda yang orangnya paling amanah, Muhammad, gak ada lagi. Tapi ketika Muhammad mendakwahkan dakwah tauhid, maka ucapan-ucapan itu, label-label itu berangsur-angsur punah, dilupakan. Sebutannya menjadi beda. Siapa penyihir, siapa pendusta, siapa orang gila, dan lain sebagainya. Di saat belum cerempet-cerempet ibadahnya aman-aman saja, tapi ketika dakwahnya mulai cerempet-cerempet yang mereka anggap benar dan itu tidak sesuai dengan syariat, maka kemudian label-label itu muncul. Seperti dalam Al-Quran suratnya 51 ayatnya 52, monggo dibaca. Gak ada di kitab ya. Silahkan. Syukran panitia telah ngasih kopi wena, ini dikasih. Takut lupa. Dikasih apa namanya? Air oksi. Syukran. Jazakumullah. Yuk, monggo udah. Naam. Adzariyat. Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka atau kaumnya pasti mengatakan dia itu pesihir atau orang gila. Tuh. Ya sudah, terima aja. Nanti kalau padahal apa yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh orang sekarang yang berusaha untuk menerapkan sunnah Rasul, itu dilakukan oleh Rasul dan istrinya. Contoh umpamanya ya, istri Rasul itu bernikab, bercadar. Orang kita ada yang mengatakan yang bercadar, bernikab itu istrinya teroris. Saya punya jamaah Pak, Riyil di Bintaro, pernah ngaji sama saya. Itu sampai
mungkin saya pernah cerita di sini, ndak pulang beberapa lebaran, bukan Bang Toyib loh, ini real loh. Itu gara-gara keluarganya, kakaknya, bapak ibunya nggak setuju. Kamu kok jadi aneh tonduk gitu? Agamamu tuh gimana tonduk yang kamu pelajari? Coba dulu sebelum bapak punya aksesoris itu, ya dah, entah di dagu, entah di apa, entah di kaki, itu jenengan nggak ada label-label. Tapi ketika sudah punya aksesoris seperti itu, labelnya mulai muncul gitu. Banjir ya pak, coba, padahal bukan waktunya banjir gitu. Kenapa dibilang banjir ya pak? Kenapa kira-kira? Nah, malah yang jawab ibu-ibu loh. Yuk lanjut. Laki-laki tadi mengatakan kepada Syekh yang bicara kepada saya, anta wahabiyun, kamu itu orang wahabi. Kemudian penulis kitab mengatakan, inna aktsral masyahid fi Misra banadha bima yusamma bid-daulatil Fatimiyah. Sesungguhnya banyak kuburan-kuburan yang berada di Mesir itu dibangun oleh Daulah Fatimiyah, yaitu pada Daulah Fatimiyah itu namanya adalah didirikan Ubaidillah oleh Ubaidillah Al-Malidi di Tunisia, Afrika Utara gitu. Tahun 909 Masehi Daulah Fatimiyah itu sampai 1171 Masehi. Ismuha al-haqiqiyu Ubaidiyun nisbat ila Ubaid bin Sa'ad. Nama sebenarnya adalah Al-Ubaidiyun nisbat kepada Ubaid bin Sa'ad. Itu disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian qala Ibnu Katsir anhum, Ibnu Katsir mengatakan tentang mereka adalah kufarun, mereka orang-orang kafir, fusakun, orang-orang fasik, fujjarun, orang-orang fajir, mulkhidun, orang-orang kafir, zanadikah, orang-orang ateis, dan lain sebagainya. Taib. Kemudian para tamu Allah yang disampaikan oleh penulis kitab, haula'il kufar ra'ahum lamma ra'a al-masajid tamtali'u bil musallin. Mereka orang-orang kafir, mereka ra'ahum, mereka merasa heran dengan mereka orang-orang mukmin, lamma ra'au al-masajid, ketika mereka orang-orang kafir melihat masjid-masjid, tamtali'u bil musallin, tamtali'u, penuh dengan orang-orang yang salat. Wahum, sedangkan mereka orang-orang kafir, la yusalluna wa la yahujjuna wa yahkiduna afan alal muslimin. Mereka orang kafir itu tidak salat, mereka orang kafir itu tidak haji, wa yahkidun, mereka itu iri, mereka dengki, alal muslimin, kepada orang-orang Islam. Maka kemudian fafakkaru, orang kafir kemudian berfikir, fi sarfin nas anil masajid, maka orang kafir kemudian berfikir bagaimana sarfun nas, memalingkan manusia, anil masajid, dari masjid. Terbukti, kita buktikan. Acara yang namanya, maaf bahasa Inggrisnya, prime time, jam berapa itu? Maghrib dan sesudahnya. Orang biar tidak, maaf, orang biar tidak sholat maghrib di masjid, orang biar lupa dengan masjid, biar lupa dengan Al-Quran, maaf, kemudian mereka membuat berbagai macam, tergantung pemakainya tentu. Contoh seperti ini. Ini HP. Jenengan pernah lihat
3 orang teman berangkatnya bareng tuh, sampai di mobil masing-masing yang aktif sopir, karena sopir kedua matanya main, spion kanan, spion kiri, mata tengah. Yang sebelah kiri, sebelah belakang asik dengan ininya, nggak ada komunikasi, nggak ada, ketawa juga sendiri. Gitu, nggak ada. Allah Akbar. Ini yang terjadi. Duduk maaf di kereta, berangkatnya bareng, ngobrol kayak umumnya mau cari kerjaan, nggak ada. Setelah maaf duduk di kereta sama. Gitu. Itulah yang terjadi. Maaf, punten Bapak Ibu, ini cerita fakta. Ramadan kemarin 9 hari saya di Jonggol. Masjidnya namanya Barokah Barokah, belakangnya village gitu, di dekat dengan Andalus. Saya iktikaf di sana. Iktikafnya saya di sana diminta oleh seorang dokter. Dokternya bukan dokter PPDS, bukan dokter kandungan, bukan SPUG betul. Dia dokter kecantikan laki-laki yang ngurusi dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Punya karyawan diantaranya laki-laki perempuan, tapi ini khusus untuk laki-laki, diantaranya 35 iktikaf. Awalnya boleh jadi terpaksa, tetapi akhirnya menikmati. Teman-teman, kata Pak Dokter, kalian nanti akan mendapatkan bonus, mendapatkan gajinya, THR, bonus dan lain sebagainya. Tapi bonus dan THR digaji itu nanti akan diberikan oleh bendahara itu nanti di Jonggol. Jadi mereka akhirnya ikut iktikaf. Tepat sekali, pinter Pak Dokternya. Nyuruhlah saya untuk memanage, Ustadz bantu ana bagaimana bisa berubah dalam waktu yang singkat 9 hari. Saya bilang insya Allah doain. Kemudian saya punya aturan. Aturannya adalah habis sholat tarawih kemudian istirahat, tidak boleh megang HP. Habis sholat tarawih witir kemudian istirahat. Gitu. Kemudian yakni sholat malam bangun adalah mereka tidak berjamaah, mereka mesti sholat malam. Kenapa dimustikan? Biar terlatih. Kemudian sholat malam. Bangun jam berapa? Jam 3. Karena biar bisa. Kenapa nggak boleh habis sisa dan witir kemudian main HP? Biar nanti bangunnya tidak sulit. Sholat malam mereka sampai jam 4 lebih. Silakan, yang 2 rakaat pokoknya tidak dibatasi. Satu ketika Pak Dokter minta, Ustadz tarawihnya di waktu malam aja. Siap. Udah. Lah mereka adalah di waktu pagi mereka baca zikir pagi. Kita bagikan. Zikir sore, baca zikir sore. 3 hari setelah zikir pagi, zikir sore, kemudian mereka diminta satu persatu untuk mimpin zikir pagi dan sore. Mimpin dalam arti dibaca, didikte, yang lain menirukan. Jadi masing-masing nanti gantian jadi pemimpin untuk membaca zikir pagi dan petang. Masya Allah. Udah genap terakhir. Setiap pagi mereka habis subuh boleh istirahat. Boleh. Kemudian mendekati zuhur. Habis zuhur boleh istirahat. Dan mereka adalah dikasih Quran. Memang metodenya Pak Dokter hebat ini. Masya Allah. Ajib. Apa yang terjadi? Mereka ternyata ngambil satu kesimpulan. Ustadz, kok jadi nggak terasa ya? Ternyata Ustadz sudah bikin kami untuk tidak main HP. Gitu.
Jadi mereka tidak dipaksa harus disimpan apanya, enggak. Pokoknya dibikin. Ingat aturannya seperti itu. Dan mereka lambat laun tadi, silakan ini nanti ditularkan kepada keluarga antum di rumah. Rasanya enggak elok lah. Lagi ngobrol sama istri, sama anak-anak, sama putu untuk masih gini. Kan gitu kan kalau yang lucu-lucu. Iya, ya. Baik, demikian. Taib, anak ulan tadi, mereka tidak suka orang kafir. Akan berusaha untuk memalingkan orang mukmin, orang muslim dari masjid, dari sholat, dari Quran, macam-macam. Mereka akan punya segala upaya. Yahkiduna 'alal muslimin, mereka itu dengki, fafakkaru fi sarfin nas 'anil masajid. Mereka berusaha memikirkan bagaimana memalingkan manusia umat Islam dari masjid. Kemudian fa'ansha'u al-kibab, maka kemudian mereka membuat kubah-kubah. Ini kaitan dengan kuburan. Wal mazarat, mereka membuat tadi kuburan-kuburan, tempat ziarah al-kadhibah, yang dusta, sebagaimana terjadi saat ini. Wa za'amu, mereka kemudian beranggapan anna fiha, bahwa di dalam kuburan itu adalah ada Husain bin Ali, ada Zainab bintu Ali radhiyallahu anhuma. Tuh, mengerikan. Wa aqamulaha, sekeran, ya. Dan mereka melakukan itu, mereka menyelenggarakan itu. Akan apa itu? Ihtifalat, berbagai macam perayaan-perayaan. Liyajdzibun nasa ilaiha, untuk menarik akan perhatian orang lain, orang banyak. Wasammu anfusahum bil fatimiyin, mereka menamakan dirinya adalah sebagai pengikut akan Fatimiyun, yakni al-Ubaidiyun, nisbat kepada Ubaid bin Sa'ad itu. Kemudian adalah tasatturan liyamilan nas, kemudian mereka itu berkedok sehingga orang akan cenderung kepada itu. Dan summa akhadha anhumul muslimun hadhil bidah, kemudian sebagian orang Islam mengikuti akan orang Islam mengikuti hal-hal yang diadakan ini. Rasul dan para sahabatnya, orang muslim dalam kesyirikan, wasarafu laha al-amwal at-ta'ilah, dan mereka sebagian umat Islam rela mengeluarkan hartanya yang banyak dalam rangka apa? Untuk melakukan hal-hal yang berbau dengan kesyirikan tersebut. Ini contoh yang terjadi. Saya pernah melihat secara kasat mata orang untuk tadi meminta-minta itu kepada kuburan, sampai-sampai mereka harus keliling dari mulai tempat A menuju tempat B, tempat C, tempat D, tempat E dalam kurun waktu seminggu itu, 1 pekan, dengan biaya yang tidak kecil. Biayanya besar, dan itu dilalui. Dalam rangka apa? Ngalap berkah. Taib, ya. Anda lanjutkan. Innal muslimina alladzina saraful amwal ala bil kibab wal mazarat wal judran wasyawahid alal kubur la tufidu al mayyita syai'an. Tuh, orang-orang Islam yang mengeluarkan hartanya yang banyak untuk bangun kubah-kubah, untuk bangun kuburan-kuburan, untuk bangun al-judran, dinding-dinding kuburan. Kemudian la tufidu al-mayyita syai'an, semua itu tidak bermanfaat sedikit pun buat mayit. Walau a'ta hadhil amwal lil fuqara la nafa'at al ahya wal amwat ilman. Jadi anak ulang, apa yang dibangun di kuburan, dikasih marmer, dikasih keramik, macam-macam, dibikin kubah, tidak sedikit pun punya nilai manfaat buat mayit. Malahan seandainya mereka orang Islam
mengeluarkan hartanya untuk orang fakir miskin sungguh punya nilai manfaat buat dirinya orang yang hidup dan punya nilai manfaat buat mayit. Ana tunjukkan satu bukti. Ana tunjukkan satu bukti kisah. Taib ya. Adalah satu kisah yang ini disampaikan oleh Taib dari Aisyah radhiyallahu anha. Silakan untuk dicatat yang mau mencatat. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tadi mengatakan inna ummi uftulitat nafsaha walam tusi. Wahai Rasul, ibundaku telah meninggal mendadak. Walam tusi, sementara dia belum berwasiat. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Beliau akan bersedekah. Anha, apakah baginya untuk ibuku dapat pahala ketika aku bersedekah atas nama beliau? Nabi SAW mengatakan na'am, iya, tasaddaq anha, bersedekahlah atas nama dia, yakni ibumu. Taib. Kemudian hadis kedua, cerita dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tadi dikeluarkan Bukhari Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma cerita demikian, anna Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, bahwa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu tuwfiyat ummuhu, ibu dia telah wafat. Wa huwa ghaibun anha, di saat ibunya meninggal dia enggak ada di tempat. Kemudian Sa'ad bin Ubadah bertanya, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Wahai Rasul, ibu saya meninggal. Saat meninggal saya enggak berada di tempat Rasul. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Apakah manfaat Rasul untuk dia sesuatu in tasaddaqtu bihi anha, manakala sesuatu itu aku sedekahkan atas nama dia? Qal, Rasul mengatakan na'am, iya. Qal, dia mengatakan fa inni ushiduka an haitil mikhraf shadaqatun alaiha. Kalau begitu Rasul, saya mengatakan, aku bersaksi kepada engkau bahwa kebun kurma yang siap berbuah itu aku sedekahkan atas nama dia. Ini yang punya nilai manfaat, bukan tadi membangun. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, berujung untuk berbakti. Kemudian qala Rasulullah SAW li Ali radhiyallahu anhu, Rasul pernah menyampaikan kepada Ali radhiyallahu anhu, la tada' timthalan illa tumastah. Ali, la tada', jangan kamu biarkan Ali, timthalan, patung, illa tumastah, kecuali kamu menghancurkannya. Wala qabran, jangan pula kuburan, musyrifan, ditinggikan, illa sawaitah, kecuali kuburan itu kamu ratakan, gitu ya, kecuali engkau ratakan. Kemudian ada satu waqat sama hal Islam kemudian memberikan kelonggaran.
ayurfa'al qabru qadra sibrin. Kuburan boleh ditinggikan qadra sibrin, yang kira-kira sejengkal, hatta yu'raf, hingga dikenal. Tuh, kenapa ditinggikan? Supaya dikenal. Taib. Ini saja. Sekarang ada hadiah. 2 untuk ummahat, 1 untuk ikhwan. Yo, saya akan tanya, ini 2 untuk ummahat. Minta tolong panitia untuk ummahat ditengok. Pertanyaan dari saya. Nambah lagi. Masya Allah. 1. Ada 2 untuk ummahat, 2 untuk ikhwan. Allah Ta'ala untuk ummahat dulu, silakan. Nyontek boleh, tidak apa-apa. Dulu juga enggak, masa dulu nyontek ya enggak. Allah Ta'ala melarang orang mukmin untuk meminta kepada orang yang sudah mati, di mana Allah Ta'ala menyampaikan kepada Rasulnya, wahai Muhammad, innaka la tusmi'ul mauta. Ini tidak untuk panitia, untuk jamaah yang lain. Muhammad, kamu tidak bisa menjadikan orang mati itu mendengar. Jadi tidak ada manfaatnya minta kepada orang mati. Silakan cung tangan, kasih mic-nya. Oke, ya silahkan mic-nya tolong. Betul itu? Siapa yang baca? Ada? Dah benar, bukan panitia. Ini nanti diambil. Dah. Sudah punya kitab ini belum? Belum, yaudah cocok. Cok gali cok, cocok. Ya. Pertanyaan kedua untuk ummahat. Dalil lagi. Jika kamu menyeru mereka, kata Allah nih, mereka tidak akan mendengar. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak akan bisa memperkenankan. Saya nggak butuh dalil, saya nggak butuh suratnya. Saya minta tolong dibacakan. Salam menuju kuburan. Buku. Bukan surat 3 ayat 14, bukan. Coba salam masuk ziarah kubur. Yo. Silakan tunjuk tangan dulu. Ini bukan tempatnya borong pakaian borong diskon, bukan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya assalamualaikum ya ahli kubur. Ada lagi enggak yang bisa melengkapi dan bikin bagus? Ada lagi enggak? Assalamualaikum al-diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallah bikum lahaqun. Ya sudah deh, pakai deh. Saya benerin. Assalamu alaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. As'alullahal azim lana walakum al-afiyah. Dah, betul hadiahnya. Sekarang untuk kaum ikhwan ada hadiah. Ini kitab yang dipakai oleh Ustadz Wahid Rahman, 34 amalan penghapus dosa. Untuk yang akan datang, kalau kitab ini nanti habis, yang punya saya ya,
Saya pernah diminta, kayaknya sini belum deh, itu kajian kitabnya Syekh Profesor Doktor apa namanya, itu kan jadi lupa saya, guru besarnya, pengajarnya Ustadz Firanda, siapa? Abdul Muhsin Al-Badr. Tuh, ada namanya nanti Mukhtasar Fikih Al-Asma'il Husna ya, nanti insyaallah. Karena kitabnya kecil jadi biar cepat selesai ya, tidak banyak. Yo, untuk ikhwan sekarang saya akan tunjukkan pertanyaannya begini. Ya, ada satu firman Allah Ta'ala begini, sesungguhnya masjid itu dibangun untuk Allah, janganlah kamu berdoa di dalamnya kepada siapapun. Wa annal masajida lillah. Surat apa itu? Yo, ini aku lihat ini untuk ikhwan. Surat apa? 72. 72 surat apa, Ji? Nuh atau Al-Muzammil? Nuh atau Al-Muzammil? Oh, ini ustadznya juga kurang ajar, nyelelek oh. Jerumuske muridnya ya toh. Yo maaf, yang benar surat Al-Jin. Aku tanyanya salah, Pak. Mohon maaf loh, Pak. Jenengan milihnya di antara Nuh dan Al-Muzammil, Pak. Ya wis, ya Pak, bener. Ya. Monggo Pak, matur suwun Pak, jazakallah. Satu lagi kitabnya Syekh At-Tamimi. Tadi telah dibaca oleh si Uda tadi, bahwa ada 5 nama orang soleh yang kemudian setiap kabilah ada namanya Wat, ada namanya Suwa, ada 5 tadi. Ya, di surat apa itu isinya? Monggo Abi Harjono. Monggo maaf, kono Abi Harjono. Surat 71 ayat. Dah. Itu namanya orang sepuh ngaji pinter ya ngono iku lah. Wis, kono suwun. Terima kasih. Para tamu Allah, syukran bikutumikum fi hadzal makan. Kemudian adalah ini materi terakhir yang disampaikan oleh penulis kitab, masih bab tadi al-masyahid wal mazarat, kuburan dan tempat-tempat ziarah. Wa hadhihi nudzur, nadar-nadar allati tuqaddam, yang nadar itu ditujukan lil amwat, untuk orang yang mati. Hiya minasyirkil akbar. Nadar-nadar yang ditunjukkan untuk orang yang sudah meninggal itu adalah digolongkan termasuk adalah kesyirikan akbar. Taib. Dan ini adalah juga tadi termasuk daripada kesyirikan yang besar. Di sini Syekh mengatakan walau a'ta hadzal mal bismi shadaqah lil fuqara lastafadal ahya wal amwat gitu. Seandainya seseorang itu memberikan harta dengan nama sedekah, dengan dalih sedekah untuk fuqara masakin, maka akan sangat bermanfaat, berfaedah buat orang yang hidup maupun orang yang sudah meninggal. Untuk pertemuan yang akan datang, para tamu Allah, kita akan berbicara tentang mafasidus syirki wa adrarihi, kerusakan-kerusakan kesyirikan dan bahaya-bahaya kesyirikan. Taib, ya. Insyaallah kita akan berbicara untuk pada pertemuan yang akan datang itu. Kita akan masuk di pertanyaan sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya habis doa di kuburan baca Al-Fatihah?
Doa boleh dilakukan di kuburan selama tidak minta kepada yang dikubur. Kemudian selesai membaca doa, bolehkah tidak ada keharusan membaca Al-Fatihah? Tidak ada, dan tidak ada contoh maupun tuntunan. Baik, selesai berdoa, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada tuntunannya ditutup dengan Al-Fatihah. Selanjutnya, baik, untuk waris, ini ada pertanyaan waris, nanti tolong ditanyakan kepada, yakni ketika pembahasan dalam bab waris ya. Nanti saya tinggal ini, atau nanti saya jawab tapi untuk pertemuan yang akan datang ya, tidak hari ini. Bismillah. Ini kami 7 bersaudara Ustaz. Beberapa tahun setelah ayah kami meninggal, kakak pertama kami memasang kijing di kuburan ayah. Tanpa sepengetahuan kami, tiba-tiba setelah dipasang baru diinfokan kami. Bagaimana seharusnya sikap dengan perbuatan kakak tanpa seizin kami yang sudah ngaji? Alasan kakak karena takutnya nanti makam ayah digusur. Baik, sampaikan kepada kakaknya dengan baik-baik tentang pelajaran kita hari ini, bahwa hal itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor gitu. Kemudian generasi sesudahnya juga tidak melakukan yang demikian. Kalau kuburan-kuburan saat ini biar tidak hilang, maka dikasih tanda. Tandanya tidak mesti kubah, tandanya tidak mesti kijing. Ada tanda-tanda yang lain. Tadi contoh umpamanya pohon, contoh umpamanya batu, ya kan? Kemudian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, ada masjid halamannya ada jarak tanah kosong, baru ada kuburan, apakah itu tidak boleh juga? Tapi masih termasuk area masjid. Masih ingat tadi yang disampaikan oleh pendapat siapa? Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala. Karena masih di dalam wilayah masjid, maka tidak baik sholat di masjid tersebut, kecuali sudah terpisah, adanya pagar, adanya jalan itu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dari semenjak meninggal saya tidak sekalipun pernah menziarahinya. Berdosakah saya Ustaz? Baik, ziarah itu dianjurkan. Jadi kalau tidak ziarah tidak mengapa. Ziarah dianjurkan. Jadi kalau tidak ziarah tidak mengapa. Membaca doa istiftah dianjurkan. Tidak membaca tidak mengapa. Ziarah boleh. Yang terpenting ingat tadi, ada bacaan salamnya khusus. Kemudian tidak usah bawa kitab macam-macam. Orang ziarah tujuannya untuk mengingatkan kita bahwa kita akan nanti seperti itu ya. Jadi tidak ada larangan untuk ziarah. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya apabila perempuan mengantarkan jenazah ke makam? Bolehkah? Ini jadi khilaf di kalangan ulama. Saya termasuk yang sependapat tidak mengikutinya gitu ya. Walaupun ada ulama yang memperbolehkan. Kenapa? Karena lemahnya dari hati sang wanita. Taib. Itu khilaf, harus kita akui. Lanjut, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada seorang laki-laki yang berpesan kepada istri dan anaknya bahwa saat meninggal nanti makanya tidak usah dipasang nisan, tetapi cukup diletakkan batu besar saja sebagai tanda. Besarnya batu secukupnya, tidak usah terlalu besar. Yuk jangan besar, betul-betul besar nggak kuat. Apakah ini harus diikuti atau bagaimana Pak Ustadz? Baik, pertanyaan terakhir. Jenengan yang sudah kebaki tahu, baki itu hanya ada gundukan batu.
beberapa kuburan yang ada di Baki itu semuanya setelah diuruk adalah tumpukan batu-batu kecil-kecil. Namanya siapa nggak tahu. Siapa di situ udah ada yang tahu. Jadi ada setiap setiap kuburan ada tanda batu. Maka tadi adalah teman saya tadi, jamaah saya tadi namanya Pak Agus di Rawalumbu, itu kuburannya istri dan ibunya itu cukup dikasih maaf, dikasih tanda batu keramik satu aja ditempelkan, dinaikkan sejengkal, ditaruh, udah gitu untuk tanda, oh itu kuburan istri saya, gitu ya, nggak ada namanya, nggak ada bapaknya. Terima kasih, demikian ya, mudah-mudahan kita bisa berwasiat kepada keluarga untuk nanti ketika meninggal diproses dengan cara yang sesuai dengan syariat. Terima kasih. Bikutumikum fi hadzal makan fi baitillah al-ikhlas wa jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan jazakallahu khairan Ustaz atas apa yang sudah disampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan kita dapat ilmunya dan kita dapat mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Amin.